Pasca hebohnya tentang isu dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo hingga foto dirinya bersama wanita lain itu pun viral di media sosial. Akhirnya, suami Okky Agustina itu pun muncul ke publik untuk memberikan klarifikasinya. Menggelar konferensi pers dengan mengajak sang manajer dan kuasa hukumnya kemarin. Lantas, seperti apa Gunawan Dwi Cahyo yang secara tegas juga membantah tentang adanya perselingkuhan yang diisukan sebagai penyebab dari perceraian di dalam rumah tangganya dengan Okky Agustina. Dan seperti apa pula, Gunawan Dwi Cahyo juga membantah perceraiannya dengan Okky Agustina bukanlah karena faktor dengan Keisha Alvaro dan anak-anaknya yang susah diatur, hingga permasalahan ekonomi serta KDRT. Di sisi lain, seperti apa juga tanggapan Gunawan Dwi Cahyo soal Keisha Alvaro yang menagih janji 12 tahun lalu, di mana dulu Gunawan yang pernah berjanji untuk tidak menyakiti dan membuat ibunda Keisha menangis. Benarkah Keisha pun masih kecewa dengan sikap ayah sambungnya yang seolah tidak menepati janji hingga telah menyakiti ibundanya dan juga membuat ibundanya menangis? Serta bagaimana pula Okky Agustina yang mengaku dirinya siap untuk menjanda kedua kalinya hingga mantap untuk bercerai dan dibuktikan dengan dirinya yang siap menghadiri sidang cerai perdananya di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat, tepatnya pada Senin 20 November 2023 di hari ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tangga Gunawan Dwi Cahyo dengan Okky Agustina kini sedang berada di ujung tanduk. Banyak isu beredar bahwa permasalahan keduanya diduga karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan pemain timnas Indonesia tersebut. Atas isu perselingkuhan yang kini menjadi sorotan publik, Gunawan Dwi Cahyo pun akhirnya buka suara hingga memberikan klarifikasi dan juga membantah bahwa perihal tudingan perselingkuhan yang dialamatkan kepada dirinya itu adalah tidak benar. Lalu benarkah Okky Agustina pun kecewa dengan pengakuan Gunawan Dwi Cahyo yang secara terang-terangan juga membantah bahwa dirinya berselingkuh? Dan seperti apa pula suasana sidang cerai perdana yang digelar pada hari ini 20 November 2023 di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat, hingga Okky Agustina pun mengaku siap lahir batin untuk menjalani sidang cerai perdananya. Karena itu ada hal yang mungkin nggak bisa saya ungkapin di sini karena itu kan masalah keluarga saya, jadi bukan buat publik, konsumsi publik. Jadi pasti saya tahu yang apa yang aku rasain, pasti aku ucapin sama ke istriku sendiri. Jadi bukan karena perselingkuhan ini, dan itu salah. Foto itu kan kita nggak tahu gitu, mungkin ada orang yang iseng foto atau apa, ya kita nggak tahu. Sebagai kita cuman hanya sebatas karena kita nggak ada niatan yang jelek, niatan misal berselingkuh atau apa, jadi ya yaudah kita cuma jalan terus beli makanan yang seperti itu aja sih. Kenapa saya perginya tuh nggak di tempat yang sepi, di tempat umum, karena orang tahu saya siapa gitu, jadi mengurangi fitnah itu gitu loh. Itu aja sih gitu. Karena emang saya bukan yang pergi ke tempat-tempat yang nggak ada orang gitu, nggak. Jadi emang di tempat-tempat yang ramai gitu. Karena nggak ada apa-apa gitu, cuma hanya sebatas teman, nggak ada lebih dari itu. Tadi udah disampaikan dan keluarganya pun sekarang udah tahu semuanya gitu. Jadi tahu seperti apa saya, hubungannya seperti apa gitu. Hari ini kita klarifikasi
tentang berita yang selama ini sudah tersebar di media. Mas Gunawan selama ini jadi yang disebarkan di semua media itu salah. Jadi Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Dia bebas bicara apapun, apa itu? Ya itu hak dia, ya. Mana ngomong ya? Pokoknya ya itu hak dia lah. Aku sih no comment. Yang pasti aku sudah dengan komitmen aku untuk bercerai. Intinya doakan saja proses saya ini berjalan lancar, semua cepat selesai dengan baik, tidak ada masalah apapun. Kalau dia mau membantah atau apapun itu adalah hak dia sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk berbicara. Tolong media diikuti aturannya, ada Perma nomor 5 tahun 2020 di pasal 6 dan seterusnya ya. Tadi kita udah mediasi dan memang kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak. Ya udah seperti itu aja sih. Dan kita juga nggak mau ada yang menyalahkan satu sama lain sih. Jadi intinya ya kita nggak mau lah kita saling menyalahkan, ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya. Jadi ya udah kita sekarang bisa baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita visi misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ya udah kita baik-baik aja. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Sebenarnya sih nggak ada yang alot ya, kita ngobrol hati ke hati seperti apa kedepannya buat masa depan anak aja sih. Hasu ikut sama Oki dan nantinya seperti apa tetap saya bertanggung jawab tentang anak. Saya nggak bisa statement benar atau tidak karena saya tidak tahu. Ya, Dan itu kan kalau dari pihak Gunawan bilang tidak, ya itu berarti haknya untuk menjawab. Tapi kalau saya pribadi ya udah nggak usah ngomong orang ketiga atau nggak usah ngomong siapa, ya ini adalah urusan kita berdua aja. Tak hanya itu, Gunawan Dwi Cahyo pun juga kembali membantah jika penyebab perceraiannya dengan Oki Agustina bukan karena faktor permasalahan dengan beberapa anak-anaknya, seperti salah satunya dengan Keisha Alvaro yang kabarnya susah diatur. Begitupun dengan masalah perekonomian yang sulit hingga dugaan KDRT. Gunawan Dwi Cahyo pun dengan tegas membantah, mengingat untuk masalah ekonomi, dirinya pun juga merasa bersyukur bahwa sejak awal menikah, rezeki yang ia dapat sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan juga anak-anaknya. Begitu juga dengan KDRT, Gunawan pun mengaku selama menikah dengan Oki Agustina, dirinya tidak pernah sedikit pun melakukan KDRT ataupun kekerasan kepada mantan istri Pasha Ungu itu. Ya namanya anak-anak ya kadang ada nurut, kalau kadang enggak gitu. Cuman yang nggak ada masalah itu nggak problem yang besar di situ tuh enggak. Kalau masalah ekonomi, alhamdulillah Allah selama saya pernikahan selalu ada dikasih kebutuhan itu. Dari yang masalah saya beli rumah, beli sesuatu hal itu semua dicukupi, dan saya belum pernah bicara yang bisa nggak kalau bayarin 1 bulan aja, itu belum pernah sama sekali. Dan boleh ditanyakan sama Om. Kalau masalah KDRT itu kan berita yang sekarang di luar yang seperti itu, dan itu sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jujur kalau dari papa ke gue ke Syakina, ke Nasya itu apa ya, sangat berbeda gitu. Kita anak-anak yang rebel tuh, anak berontak terus kalau dikasih tahu kan. Sedangkan dia yang dia sabar, dia ngertiin, dia mau ngomong pelan-pelan dan sebagainya gitu. Nah ternyata malah jadi masalah gitu. Itu jadi salah satu alasan kenapa minta bercerai. Jadi apa yang mungkin agak kecewanya karena kenapa nggak jujur dari awal. Maksudnya gue juga udah gede, gue udah bisa ngobrol sama lu kan berdua. Kenapa nggak mau ngobrol? Kalau untuk urusan rumah, ya dia sangat bertanggung jawab gitu. Dia kasih kita rumah gitu. Lalu juga untuk biaya-biaya rumah seperti
bayar gaji yang kerja, uang sekolah Miro gitu. Itu memang dia bertanggung jawab. Tapi memang dengan kondisi dia sekarang ini, memang dia mungkin belum bisa memenuhi semua, makanya masih dibantu aku dan juga Tisha. Ya, disampaikan oleh sang manajer yaitu Ayah Dwi Cahyono bahwa Gunawan Dwi Cahyo tidak ada hubungannya sedikit pun antara gugatan perceraian dengan tuduhan perselingkuhan yang secara gamblang mengarah pada dirinya. Namun, Gunawan pun tidak menjelaskan secara gamblang apa sebenarnya penyebab perseteruannya dengan Oki yang sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya itu hingga terjadi permasalahan yang besar. Jadi tidak ada hubungannya dengan perceraian yang dilakukan oleh pihak sana. Jadi jangan dikait-kaitkan antara perselingkuhan dengan perceraian. Memang momennya seperti itu, tapi tidak ada hubungannya antara perceraian dengan perselingkuhan berita yang disampaikan itu. Karena Gunawan tidak berselingkuh. Mungkin namanya berkeluarga kan pasti banyak masalah di dalam itu. Cuman masalah yang besar itu di 2 tahun yang lalu itu ada masalah yang cukup lumayan besar dan akhirnya tuh banyak berpikir lah selama perjalanan ini tuh banyak berpikir. Ya mungkin emang klimaksnya ya yang kemarin itu satu bulan kemarin. Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini. Jujur tidak ingin adanya perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja, kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan sama Miro ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin, suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Di sisi lain, Gunawan Dwi Cahyo juga berencana untuk melaporkan pemilik akun-akun fake yang telah menyudutkan nama baiknya hingga permasalahan perceraiannya yang kian melebar kemana-mana. Maaf, itu bukan postingan mbaknya itu gitu. Dan itu postingan orang yang bikin, yang mungkin sekarang jadi melebar kemana-mana. Dan mungkin itu juga bakal nanti kita laporkan itu juga, karena itu membawa nama baik semuanya. Jadi pertama, akun itu sebenarnya itu adalah akun fake yang kita juga nantinya antara pihak kami ataupun pihak sana akan mengambil langkah hukum terkait itu. Lantas seperti apa tanggapan Gunawan Dwi Cahyo soal Keisha Alvaro yang menagih janji 12 tahun yang lalu? Benarkah pula Keisha Alvaro pun masih kecewa dengan sikap Gunawan yang telah menyakiti ibundanya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah polemik rumah tangga Oki Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo yang berakhir dalam sidang cerai,
Pernyataan Keisha Alvaro, anak sulung Oki Agustina dari pernikahannya bersama Pasha Ungu, baru-baru ini pun juga menghebohkan publik. Lantaran Keisha yang terlihat menagih janji pernyataan Gunawan Dwi Cahyo pada 12 tahun lalu saat menikahi sang ibu, di mana Gunawan pun berjanji tidak akan menyakiti, bahkan membuat menangis ibunda Keisha. Atas hal tersebut, Gunawan Dwi Cahyo pun lantas memberikan tanggapannya, di mana dirinya menjawab bahwa dalam perjalanan pernikahannya dengan Oki Agustina selama 12 tahun, Gunawan merasa sudah sampai pada titik di mana hatinya pun sudah tidak sanggup untuk memperjuangkan pernikahannya itu dan tidak tahu ke depannya seperti apa nantinya. Sebenarnya namanya anak-anak pasti kan ada rasa kecewa lah kalau dengan berita yang seperti ini akhirnya terus mamanya sedih pasti gitu. Tapi dalam namanya perjalanan hidup kita berjanji seperti itu, tapi kan kita nggak tahu seperti apa kedepannya, seperti apa yang dilalui, apa yang dirasa, kan yang merasakan kan saya sendiri. Yang aku udah rasain udah cukup lama dan mungkin apa ya, berat lah di aku gitu buat ngelanjutin itu. Lalu benarkah Keisha Alvaro masih kecewa dengan sikap Gunawan yang telah menyakiti ibundanya itu? Atau justru merasa legowo lantaran dengan adanya masalah ini menjadikan Keisha, ibunda dan juga adik-adiknya lebih kuat dalam menjalani kehidupan ke depannya? Kan inam artis Yusro bersama kesulitan ada kemudahan, jadi nggak apa-apa. Bismillah, ini jadi penguat lagi untuk gue, nyokap dan juga adik-adik. Emosi cuma pas dia bunda nangis, itu aja, yang lain nggak ada. Untungnya adik-adik yang cewek ini juga kuat juga anaknya, maksudnya nggak yang nangis apa, malah mereka nggak nangis kayaknya deh, yang nangis gue doang. Ya, mereka nggak nangis, mereka malah, ya kok gitu sih, ya udahlah, biarin aja lah, yang penting bunda gini. Jadi mereka lebih fokus ke bunda, alhamdulillah. Beban enggak, tapi mungkin justru malah lega kali ya. Karena untungnya kejadian ini terjadi ketika gue sudah lumayan mengerti gitu. Iya kasihan, capek kok pasti kayak gitu. 2 kali, terus juga anak kan udah 4. Maksudnya mau ngapain lagi udah. Lantas seperti apa pula Oki Agustina yang mengaku dirinya siap untuk menjanda kedua kalinya hingga mantap untuk bercerai dan dibuktikan dengan dirinya yang siap menghadiri sidang cerai perdananya di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat tepatnya pada Senin 20 November 2023 di hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, rumah tangga Oki Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo memang tinggal di ujung tanduk. Di mana di tengah munculnya isu tidak sedap mengenai hadirnya orang ketiga, akhirnya membawa rumah tangga yang dibangun sejak 2012 itu pun harus kandas.
Meski tidak diketahui secara pasti alasan Gunawan Dwi Cahyo mentalak Oki Agustina, namun sebelum kejadian itu terjadi, kehidupan rumah tangga mereka pun dikenal harmonis dan juga bahagia. Bahkan pasangan selebriti ini pun tidak segan mengunggah potret mesra mereka melalui akun media sosial masing-masing. Sayangnya, kini keutuhan rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo sedang mengalami ujian berat, hingga perceraian pun menjadi keputusan mereka berdua untuk mengakhiri rumah tangganya itu. Dengan penuh ketegaran, Oki Agustina pun mengaku siap menjanda untuk kedua kalinya dan mantap untuk bercerai dengan Gunawan Dwi Cahyo. Hal itu pun terbukti ketika Oki yang mengaku siap menghadiri sidang cerai perdananya yang digelar pada hari ini, Senin 20 November 2023 di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Insya Allah kalau rezeki itu Allah pasti kasih rezeki buat saya dan buat anak-anak. Jadi semuanya sudah saya siapkan matang-matang. Ya udahlah, tinggal nunggu proses sidang dan ketok palu. Mudah-mudahan doain aja semuanya lancar biar cepat juga, biar suami saya juga bisa bebas, saya juga bisa nikmati hidup saya sama anak-anak, tidak perlu kepikiran lagi suami di sana di sini ngapain. Jadi ya udahlah, biar saya juga lebih tenang. Udah siap sebenarnya untuk jadi janda lagi. Pablo Benua. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channel yang tayang 5 kali sehari. Keren. Sukses. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.